Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini, insya Allah kita masih diberikan nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu di majelis yang mulia ini. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan mengalir kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang agama yang sempurna ini. Yang saya hormati Ustadz Syam, Ustadz Dindin Abu Ukasyah, serta Ustadz Iwan Dambali, serta para pengurus BMI, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir dalam pengajian Berkah Mulia Indonesia ini. Selamat datang pada acara pengajian rutin tematik malam ini yang diselenggarakan oleh Majelis Berkah Mulia Indonesia secara online. Dan tak lupa di bulan Syawal ini, yang masih bulan Syawal ini, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan yang saya hormati, dengan seizin Allah, tanpa berlama-lama saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pengajian malam hari ini, tanggal 24 Syawal 1447, atau bertepatan dengan tanggal 12 April 2026, dengan susunan sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan oleh pembawa acara, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 20 sampai 22 yang nanti akan dibacakan oleh Bapak Guru Priyono Ambarwito dan terjemahan oleh Bapak N.A.J. Purwanto. Kemudian susunan acara berikutnya adalah sambutan dari pengurus BMI, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Iwan Hambali, dan selanjutnya adalah acara inti pengajian pemaparan materi kajian oleh Ustadz Dindin Abu Ukasyah MPD Hafizahullah sampai dengan jam 21.15, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab 21.15 sampai dengan pukul 21.30, dan penutup pada pukul 21.30. Demikian susunan acara pada pengajian Berkah Mulia Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan yang insya Allah dirahmati Allah. Untuk acara pertama, yaitu pembukaan, marilah kita buka pengajian malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 20 sampai dengan 22 oleh Bapak Guru Priyono Ambarwito dan terjemahan oleh Bapak N.A.J. Purwanto. Kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahsabuna ahzaba lam yadhhabu wa iyatil ahzabu yawaddu law annahum badun fil a'rabi yas'aluna an ambaikum
walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallah wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Sadaqallahul azim. Mereka mengira bahwa golongan-golongan yang bersekutu itu belum pergi. Dan jika golongan-golongan yang bersekutu itu datang kembali, misalnya mereka ingin berada di dusun-dusun bersama-sama orang Badui, Arab Badui, sambil menanya-nanyakan tentang berita-beritamu, dan sekiranya mereka berada bersama kamu, mereka tidak akan berperang melainkan sebentar saja. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga dilimpahkan rahmat dan hidayah serta amal baik buat kita semua, dan kita bisa mengambil hikmah dari setiap ayat yang dibacakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah sambutan atau prakata dari Ketua Berkah Mulia Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Iwan Hambali. Kepada Bapak Iwan Hambali kami persilahkan. Terima kasih Bapak Sri Sadono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Ustadz Sam, Ustadz Dindin Abu Kasya, para ustazah peserta kajian pada malam ini, dan tidak lupa pengurus BMI. Mari kita selalu bersyukur pada Allah Azza wa Jal, karena sampai detik ini begitu banyak nikmat yang kita dapatkan, kita rasakan, semuanya atas rahmat Allah Azza wa Jal. Salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan ke Nabi yang sangat kita cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga nanti yaumil akhir kita nantikan syafaat beliau, dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang berada di dalamnya.
Bapak, Ibu-ibu, para ustadz, ustazah yang kami cintai, sekaligus kami banggakan, untuk sambutan kali ini mungkin sekedar ingin mengulang sejarah, menceritakan sejarah sebuah nama yang sangat keren gelarnya, Panglima Perang yang tidak pernah kalah. Siapakah beliau? Khalid bin Walid. Tidak pernah kalah sepanjang hidupnya, walaupun beliau saat itu belum masuk Islam. Memimpin perang tidak pernah kalah, termasuk di perang Uhud. Saat itu beliau belum masuk Islam. Mungkin bagi yang pernah ke Tanah Suci, pernah singgah di Bukit Uhud, yang batu-batunya kemerah-merahan itu, jika kita naik ke atas bukitnya itu, kita akan merasakan aura perang Uhud saat itu. Sebetulnya strategi Rasulullah sudah benar dengan menempatkan para pemanah di atas bukit, namun ketidakdisiplinan itu menyebabkan berbalik. Dari tadinya sudah menang, akhirnya berbalik kepada kaum kafir Quraisy, salah satunya dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kemudian kita juga ingat saat perang, setelah beliau masuk Islam, beliau memimpin menjadi panglima perang kaum muslimin melawan tentara Persia yang dipimpin oleh, ada yang kenal? Pemimpin Persia, panglimanya? Sekarang lagi keren namanya, Hurmuz. Sesuai dengan adab perang, maka Khalid bin Walid tetap menyampaikan, mengajak pasukan Persia untuk bersyahadat, menjadikan Allah satu-satunya sesembahan dan Muhammad sebagai Rasulnya. Namun ditolak mentah-mentah oleh pasukan Persia, bahkan Hurmuz menantang duel. Siapakah pemimpin kalian tertinggi, maka duellah dengan aku, maka Hurmuz maju ke tengah-tengah. Namun Hurmuz yang sudah terkenal akan kekejayaannya dan terkenal kekuatannya, tetap menyampaikan strategi yang licik dengan menempatkan 5-6 orang pasukan di belakangnya apabila beliau terdesak. Namun pasukan muslimin dipimpin oleh Khalid bin Walid mendengar tantangan ini tidak gentar. Justru ini yang dinanti-nantikan oleh Khalid bin Walid. Beliau maju dan memberikan kata-kata yang menyakitkan hati Hurmuz. Kami mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Dan itu membuat telinganya Hurmuz panas. Singkat cerita, Khalid bin Walid menang. Dan akhirnya tentara Persia yang jumlahnya 250.000 itu kalah oleh pasukan Muslim yang kurang lebih hanya 12.000 orang, dan tentu saja atas izin Allah Azza wa Jalla. Kita tidak bicara perang saat ini, namun saya pribadi lebih setuju semenanjung Teluk itu, terusan itu namanya terusan Khalid bin Walid, bukan Selat Hurmuz. Karena beliau yang menang, bukan Hurmuz yang menang. Nah, saat khalifah dipimpin oleh Umar bin Khattab menjabat beberapa hari, Khalid bin Walid tetap menjadi panglima perang yang belum pernah terkalahkan. Namun Umar bin Khattab melihat terjadi pergeseran, hal-hal yang tidak dibenarkan, bahwa para sahabat merasa kalau ada Khalid bin Walid, perang pasti menang. Dan memang itu kenyataannya, selalu menang. Maka Umar melihat hal ini, maka Amirul Mukminin mengirim surat kiriman kepada Abu Ubaidah yang isinya kurang lebih menyatakan pemecatan Khalid bin Walid. Maka disampaikan surat itu, dan Khalid bin Walid menemui Amirul Mukminin dan bertanya, apa kesalahannya sehingga beliau dipecat? Ya dong, dipecat pasti ada kesalahan. Rupanya Umar bin Khattab tidak melihat ada suatu kesalahan, namun justru Umar bin Khattab mengatakan bahwa beliau dipecat karena khawatir kesombongan muncul karena beliau tidak pernah kalah. Yang lebih hebat lagi, Khalid bin Walid ternyata bukannya merasa ini sebagai sesuatu yang negatif, tapi beliau merasa bersyukur dan berterima kasih pada Umar bin Khattab yang sudah memacatnya untuk tidak bersombong-sombong ria. Maka terima kasih,
Dan yang jauh lebih dari perkiraan dan dugaan kita, Khalid bin Walid kembali ikut berperang sebagai tentara dan bukan sebagai panglima perang. Dulu bekas anak buahnya perang bersama beliau. Setelah sekali kajian malam hari ini, mari kita mengambil satu benang merah betapa zuhudnya Khalid bin Walid. Di posisi puncak, beliau diturunkan jabatannya, tetapi misinya, cita-citanya mencapai ridhonya Allah tidak hilang. Bukan karena jabatan, bukan karena yang lain-lain, tapi karena memang mencari ridhonya Allah, yaitu surganya Allah. Barangkali itu mungkin yang menjadi cerminan kehidupan kita. Semoga kita bisa meniru beliau, bisa menjadi salah satu contoh di kehidupan masa kini. Baik, terima kasih. Itu saja yang mungkin kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan Hambali atas sambutannya. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan tentunya dapat meningkatkan motivasi kita dalam rangka mengikuti acara pengajian pada malam hari ini dengan hikmah. Baik, selanjutnya menginjak acara inti pada malam hari ini, yaitu pemaparan materi kajian kitab Asy-Syama'il Muhammad Bonam, mengenal pribadi agung Nabi Muhammad oleh Ustadz Dindin Abu Ukasyah. Mari kita bersama-sama menyimak tausiah dari Ustadz Dindin, dan tentunya sebagai modal kita untuk mengumpulkan amal di dunia dan bekal di akhirat nanti. Kami persilakan Ustadz Dindin, waktu Ustadz sampai pukul 21.15. Kami persilakan. Baik, syukron, jazakumullah khairan. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullahi wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Wa ba'du fal hadirun wal hadirat a'azzakumullah, hadirin kaum muslimin dan muslimat, para peserta jamaah pengajian Berkah Mulia Indonesia dimanapun berada tentunya, yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semoga senantiasa dimudahkan segala urusan kebaikannya, dan semoga senantiasa dibimbing oleh Allah Jalla wa'ala langkahnya di dunia ini tentunya, sampai nanti kita semuanya bisa bertemu di akhirat kelak dalam kondisi Allah ridho kepada kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya tiada ada kata yang terindah selain daripada ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesempatan yang luar biasa setelah jeda ta'lim kita ini selama 1 bulan lamanya kurang lebih ya, pasca Ramadan. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bersua kembali, bisa bertemu kembali walaupun tentu via Zoom, media online. Tentunya semoga suatu saat kita bisa berkumpul di
media dunia nyata ya. Mudah-mudahan insya Allah suatu saat. Namun tentunya tidak mengurangi khidmat dan kekhusyuan kita dalam belajar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di mana kita bisa bertemu sapa ya, saling melihat kondisi saudara-saudara kita walaupun mungkin via tampilan di layar monitor semata. Namun ketahuilah hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antara nikmat yang agung yang mungkin terkadang kita anggap itu sepele, bahkan mungkin dia katakan itu bukan sebuah karunia dari atau nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, adalah kita memiliki teman-teman seperjuangan dalam berjuang dan berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang selalu mengingatkan, teman-teman yang selalu membersamai kita dan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah nikmat yang besar. Ya, nikmat yang sangat besar. Nikmat yang harus dan wajib kita syukuri. Betapa tidak hadirin kaum muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Kalau kita berkaca dengan kehidupan kita di bulan Ramadan kemarin ya, Masya Allah, betapa kita dimudahkan dalam mengerjakan amal-amal ketaatan, ya. Di siang harinya kita dimudahkan untuk menjalankan siam, walaupun mungkin kondisi cuaca panas, terik, ya, aktivitas tetap berjalan. Namun puasa, alhamdulillah Allah bantu kita, Allah mudahkan kita bisa menjalankannya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ditambah lagi di malam harinya kita dimudahkan untuk menjalankan dan melaksanakan sederet amalan-amalan yang bisa menyempurnakan pahala siam. Dari mulai tilawatul Quran, apalagi qiyamul lail, ya, dan amalan-amalan yang lainnya. Begitu banyak amalan-amalan yang kita bisa kerjakan selama Ramadan dan terasa sangat dimudahkan. Sangat dimudahkan. Dan tentunya setiap kita pasti berharap dan menginginkan kemudahan dalam beramal saleh tersebut masih bisa kita rasakan dan masih bisa kita dapatkan selepas Ramadan. Karena ingat, ya, tugas kita beribadah bukan hanya di Ramadan nih. Tugas kita menyembah Allah itu bukan hanya di Ramadan saja, bahkan dikatakan oleh para ulama sebagai bi'sal qaum, seburuk-buruknya manusia itu yang mengenal Allah di Ramadan saja. Artinya selepas Ramadan udah lupa kembali ke setelan awal, ya, setelan pabrik. Jadi lupa, lalai dulu semangat baca Qur'annya. Selepas Ramadan kembali ditutup lagi tuh mushafnya. Ya, siamnya, qiyamul lailnya lupa kembali. Dan kenapa saya singgung tadi, kenapa ini nikmat yang besar kita memiliki teman-teman yang selalu membersamai dan mengingatkan kita kepada Allah? Karena di antara sebab yang bisa mengantarkan kita ke jalan istiqomah adalah teman-teman yang selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bagaimana kisah tadi guru kita, ya, memulai dan membuka acara ini dengan memberikan pelajaran kepada kita lewat kisah. Kisah siapa? Ya, kisah sahabat yang mulia, ya, panglima perang yang luar biasa, ya. Dan dalam kisah yang lainnya tentu dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim terkait dengan kisah siapa? Seseorang yang telah membunuh berapa ratus orang, Pak? 100 orang, ya. Membunuh 100 orang, bayangkan ini. Kalau bahasa sekarangnya apa nih, Pak? Orang yang kayak gini, berdarah dingin begini. Udah punya penyakit apa kejiwaannya? Gampang banget menumpahkan darah? Psikopat, ya? Psikopat. Oh iya. Gampang banget menumpahkan darah. Udah 100 orang dia bunuh, dia penggal. Ya. Udah jiwanya udah sangat rusak. Ketika ia ingin tobat, apa wasiat dan nasihat si alim kepada dia? Agar hijrah dari kampungnya. Pergi tinggalkan kampungnya, karena kampung kamu diisi oleh orang-orang yang satu frekuensi, ya, bejatnya sama. Tinggalkan kampung kamu, pergi menuju ke kampung yang disebutkan kampung Anu. Di sana banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah, maka beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Artinya apa pelajaran dari kisah ini? Untuk kita bisa istiqomah, untuk kita bisa kuat dalam berjuang dan berjalan di jalan Allah perlu kebersamaan. Maka sejatinya media-media seperti ini,
Media-media seperti ini media-media yang sangat luar biasa bermanfaat bagi kita. Walaupun mungkin kita hanya sebatas melihat ketemu lewat layar monitor semata, namun sejatinya ini mendatangkan kekokohan di hati kita, Pak. Ya, dengan kita melihat guru kita, dengan kita melihat teman-teman kita, itu akan menambah kekuatan kita dalam berjuang di jalan Allah, dalam melaksanakan ketaatan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan. Ya. Jadi sejatinya apa yang kita hadir di pertemuan kita di malam ini adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang tentunya semoga Allah Jalla wa ala senantiasa mengokohkan langkah kita ya. Meneguhkan setiap hati-hati kita di atas keridhoannya dan memberikan kepada kita keistiqomahan di atas jalannya yang lurus sampai akhir hayat kita ya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali di pertemuan malam hari ini kita melanjutkan apa yang sudah menjadi pembahasan rutin kita ya di setiap pekan kedua, yaitu kitab ya Syama'il Muhammadiyah. Kitab Syama'il Muhammadiyah wa karya dari Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan sekarang kita berada di penghujung dari bab al-khatam. Bab tanda apa? Tanda kenabian. Khatam. Apa yang dimaksud khatam kemarin, Pak? Masih ingat tidak? Khatam itu apa sih, Pak? Kemarin? Stempel. Wah, barakallahu fiikum. Masya Allah. Diingatkan sama guru kita tulisan stempel kenabian. Yang posisinya berada di mana, Pak? Stempel kenabian itu atau seperti apa posisinya, kondisinya? Ada yang masih ingat? Bentuknya atau posisinya itu seperti apa? Ada yang bisa yang mau menyampaikan? Saya yakin sebetulnya masih ingat semua ya. Tapi lebih baik selamat ditutup aja, Pak ya, mic-nya. Saya yakin sebetulnya pada bisa semua. Ya. Masih pada ingat semua insya Allah. Baik, khatam ya, khatam nubuwah, tanda atau stempel kenabian yang sudah lewat pembahasan beberapa hadis sebelum ini terkait dengan bentuknya, bahwasannya ia adalah merupakan daging ya, semisal daging yang tumbuhnya ukurannya sebesar kurang lebih antara besaran telur ya, telur burung puyuh atau telur burung merpati lah kisaran sebesar itu, berada di antara kedua pundak beliau yang mulia alaihi salatu wassalam. Baik, sekarang kita masuk di hadis yang ke-21. Silakan dibuka hadis ke-21. Hadis yang panjang. Ya. Baik. Kita mulai hadis yang ke-21. Haddatsana Abu Ammar. Telah menyampaikan kepada kami Abu Ammar Al-Husain bin Huraif Al-Khuzai. Ya, nama beliau adalah Al-Husain bin Huraif Al-Khuzai. Qala ia berkata haddatsana Ali bin Husain bin Waqid, telah menyampaikan mengabarkan kepada kami Ali bin Husain bin Waqid. Haddatsani abi, telah mengabarkan kepadaku ayahku. Qala ia berkata haddatsani Abdullah bin Buraidah, ayahnya mengatakan telah menyampaikan kepadaku Abdullah bin Buraidah. Qala sami'tu Abi Buraidah. Sami'tu Abi Buraidah, saya mendengar Abu Buraidah. Ya, saya mendengar Abu Buraidah. Yaqulu, ia berkata begini, ja'a Salman Al-Farisi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di mana kata ya Abu Buraidah mengatakan telah datang atau ja'a telah datang Salman Al-Farisi, sahabat Salman Al-Farisi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kala itu baru tiba di Madinah. Salman Al-Farisi mendatangi beliau dengan membawa apa? Ternyata Salman Al-Farisi wah ini harus dibahas kisahnya dulu ya. Kita sempat mau membahas kisah Salman dulu ya. Salman Al-Farisi. Ceritanya Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu wadhahu ini sahabat yang
luar biasa, perjuangannya sangat apa tuh namanya sangat apa tuh namanya sangat berat ya, sangat kuat, sangat besar, sangat Fenomenal. berdarah-darah, bahkan ya sangat fenomenal, sangatlah luar biasa. Perjuangan Salman Al-Farisi dalam mencari hidayah, dalam menjemput hidayah, dalam menjemput kebenaran, dalam mencari kebenaran itu sangat luar biasa besar. Bahkan beliau sampai ya istilahnya rela pada posisi sebagai apa? Budak hamba saya yang diperjualbelikan ya, padahal beliau orang merdeka. Namun karena ingin mengejar dan mencari hidayah, mencari kebenaran, maka beliau melewati fase kehidupan yang luar biasa sangat berat. Ini menunjukkan kepada kita hidayah itu sangat mahal. Hidayah itu sangat mahal. Ya, hidayah Islam, hidayah ya. Kita bisa mengenal kebenaran, bisa mengenal mana yang hak, mana yang batil, bisa mengenal mana yang sunnah, mana yang bid'ah, bisa mengenal mana tauhid, mana kesyirikan. Ini nikmat yang sangat besar, Pak. Nikmat yang sangat besar. Yang kalau mereka orang-orang yang mengenal akan agungnya nikmat ini, seperti Salman Al-Farisi, rela berjuang untuk mencari dan menjemput hidayah itu karena ingin mencari mana yang kebenaran seperti apa. Ya, kita alhamdulillah segala puji bagi Allah, umat di akhir zaman yang jarak antara kita dengan Rasul ya 1400 tahun sekian. Namun kita dipilih oleh Allah Jalla wa'ala dari sekian miliar manusia menjadi orang yang mendapatkan petunjuk insya Allah di jalannya sampai akhir hayat kita. Insya Allah semoga Allah menetapkan dan meneguhkan hidayah tersebut. Ini nikmat yang sangat agung, sangat besar. Yang manusia yang lain itu berdarah-darah untuk mendapatkan hidayah ini. Ya. Dan tidak semua manusia mendapatkan nikmat ini. Bahkan sampai siapa? Paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bahkan berjuang bersama dengan Rasul. Siapa? Abu Talib. Ya. Abu Talib yang merawat Nabi, berjuang bersama Nabi, ya, melindungi dakwah Nabi. Dapat hidayah? Tidak. Mati dalam kesyirikan. Mati dalam kesyirikan. Padahal jasanya kepada Nabi luar biasa besar. Sementara kita umat akhir zaman ya, yang nggak pernah ketemu sama Nabi, nggak pernah melihat Nabi. Kecuali mungkin sebagian melihatnya di mimpi. Di akhir zaman jauh, jaraknya 1400 tahunan. Namun Allah memberikan kepada kita, memilih kita dari sekian miliar manusia itu menjadi muslim yang mengenal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nikmat yang sangat besar, Pak. Nikmat yang sangat agung. Ya. Kembali ke teks tadi, di mana Salman Al-Farisi dikatakan datang kepada Nabi SAW dengan membawa baki yang berisi apa? Berisi kurma. Ia ingin menguji benar enggak ini Nabi. Karena Salman belajar kitab ya, belajar Alkitab, belajar Taurat, belajar Injil. Ia tahu Nabi itu tanda-tandanya apa, ciri-cirinya apa, dia tahu Nabi itu seperti apa. Jadi nggak bisa seseorang mengaku-ngaku Nabi ya di depan Salman karena ia tahu indikator Nabi itu seperti apa. Nah, gitu. Ia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil membawa apa? Membawa baki yang di atasnya ternyata berisi kurma. Disuguhkan, disodorkan ke hadapan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi SAW bersabda, ya Salman mahada, wahai Salman, apa ini? Apa yang kau bawa ini? Faqala Salman, Salman berkata, ya kata beliau, radhiyallahu anhu, sadaqatun alaik. Wahai Rasul, ini sedekah saya kepadamu. Ini sedekah saya untukmu. Lalu Salman ingin melihat reaksi dan jawaban dari Nabi SAW. Kira-kira bagaimana Nabi ketika mendengar kalimat tersebut? Lalu ya Rasul SAW beliau ketika mendengar bahwasannya yang disuguhkan itu adalah merupakan sedekah dari Salman kepada beliau, Nabi SAW menjawab, bawalah kurmamu ini.
bawa kembali kurmamu ini karena sesungguhnya kami tidak boleh memakan sedekah. Kami itu nggak boleh makan sedekah. Nabi itu nggak boleh makan sedekah. Beliau dan keluarga beliau itu nggak boleh makan sedekah. Ya, ini checklist pertama dari indikator ia seorang nabi. Salman mengatakan, wah ini checklistnya benar. Ya nabi ini indikator satu udah terpenuhi nih. Karena nabi itu nggak boleh memakan harta sedekah. Ya. Besoknya, keesokan harinya, Salman datang kembali dengan membawa yang sama. Satu nampan, isinya kurma gitu ya. Datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meletakkan kembali di hadapan beliau alaihi wasallam, dan Nabi pun bertanya, ya Salman apa ini? Ya, Salman menjawab, Pak, kalau yang kemarin mengatakan apa? Sedekah gitu ya, teman kemarin. Yang sekarang dikatakan apa? Kata Salman Al-Farisi, beliau mengatakan hadiyatun laka. Ini adalah hadiah dari saya untukmu. Ya. Jadi beda, yang pertama dikatakan sebagai apa? Sebagai sedekah. Adapun yang hari besoknya yang beliau ini di sini katakan adalah sebagai bentuk hadiah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Salman ingin melihat kembali reaksinya apa nih Nabi kalau dikatakan ini hadiah untuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pun berkata kepada para sahabat beliau, hidangkanlah. Ya, beliau mengajak dan beliau tidak mau makan sendirian ya. Beliau tuh paling tidak suka kalau apa-apa tuh untuk ngambil untuk beliau diri sendiri, itu nggak suka beliau seperti itu. Maka sekecil apapun nikmat yang beliau dapatkan, beliau selalu ingin berbagi kepada yang lain. Selalu ingin berbagi kepada yang lain. Semisal kisah menarik tuh kisah dari perang Ahzab tuh, tadi surahnya yang dibaca ya oleh Qori tadi di awal. Wah, perang Ahzab tuh sangat menarik sekali. Kita bisa melihat di sana bagaimana kecintaan Nabi kepada kaum muslimin. Sedikit dibuktikan di sana tentang para sahabat, di mana beliau sangat jauh dari kesan apa? Mementingkan diri sendiri. Silakan dibaca tentang kisah perang Ahzab, itu sangat menarik, sangat sangat banyak sekali faidah yang bisa kita petik di dalamnya. Satu di antara tentang bagaimana sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau jauh dari apa? Dari karakter ingin kebaikan hanya untuk beliau sendiri, jauh dari karakter seperti itu. Ya, padahal beliau pemimpin, beliau layak diperlakukan dengan istimewa, namun beliau tidak seperti itu. Beliau tidak seperti itu. Nih, luar biasa. Itulah Nabi SAW. Perhatikan juga dalam kisah ini ketika Nabi diberikan kepada beliau hadiah dari Salman Al-Farisi, apakah Nabi memakan sendiri hadiahnya? Tidak ternyata. Beliau menyeru dan mengajak sahabat-sahabat yang ada di situ untuk makan bersama. Maka di dalam bab fikih at'imah ya, dalam bab fikih makan gitu, atau mungkin bisa dikatakan adab makan, disebutkan makanan yang terbaik itu adalah makanan yang satu porsi bisa cukup untuk 2 orang. Ya. Makanan yang 2 porsi bisa cukup untuk 4 orang. Makanan yang 4 porsi bisa cukup untuk 8 orang. Nah, itu makanan yang bagus. Artinya kita berbagi dengan yang lain. Terkadang kita 2 porsi sendiri ya. Nah, ini yang masalah. 2 porsi sendiri kita. Ya. Nah, ini yang padahal yang sejatinya justru yang 1 porsi itu bisa untuk 2 orang, itu yang terbaik. Ya. Dan Nabi SAW praktikkan itu. Satu di antara dalam kisah ini. Atau silakan kembali merujuk ke kisah perang Ahzab ya, itu menarik luar biasa. Ya, Nabi SAW mengajak ke yang lain, silakan hidangkan untuk dimakan, dan beliau ikut makan di situ. Wah, checklist lagi di sini Salman. Wah, ini benar nih. Karena Nabi itu yang hanya memakan adalah harta hadiah. Ya, beliau tidak menerima sedekah. Beliau tidak menerima sedekah, tidak menerima zakat. Beliau hanya menerima hadiah, pemberian begitu, hibah ya. Zakat, sedekah itu beliau sallallahu alaihi wasallam adalah tidak menerima, tidak memakan harta seperti itu. Tinggal satu lagi indikatornya. Wah, yang pertama sudah checklist.
Ya, dari pengamatan yang panjang dan lama tentunya ini. Ya, sampai kepada checklist yang pengujian terakhir ya. Oh, ternyata nggak nerima zakat, nggak nerima sedekah. Ternyata beliau hanya menerima hadiah. Satu lagi terakhir, yaitu apa? Stempel kenabian. Nah, satu lagi. Dan Salman pun ya beliau ternyata melihat ada stempel kenabian di punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lengkaplah, sempurnalah, tanda-tanda semuanya ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan itu pun beliau langsung menyatakan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah perjalanan yang begitu sangat panjang dan melelahkan ya, yang dilewati dan dilalui oleh sahabat Salman Al-Farisi, akhirnya beliau menemukan apa yang selama ini beliau cari, yaitu siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hidayah ya yang beliau cari selama ini ternyata beliau dapati di kota Madinah. Perjalanan panjang dari Persia sana yang sekarang tadi disebutkan oleh guru kita sedang lagi hot ya beritanya nih ya, dari negeri Persia sampai ke Madinah, dan ternyata di sana beliau bertemu dengan yang dicari, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salman Al-Farisi awalnya ia adalah seorang budak ya, milik Yahudi yang tadinya sebetulnya beliau seorang merdeka, namun kemudian lewat perjalanan hidupnya sehari-harinya beliau menjadi seorang budak. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah ya melihat dan menyaksikan keislaman dan keimanan Salman Al-Farisi, maka beliau pun tidak membiarkan sahabatnya dalam posisi sebagai apa? Budak atau hamba sahaya. Ya, itulah Rasulullah SAW sangat-sangat peduli dengan umatnya, sangat peduli, sangat kasih dan sayang kepada umat. Ya, sangat kasih dan sayang kepada umatnya, sangat perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita mengkaji syariat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang Allah turunkan kepada beliau dan disampaikan kepada kita, itu semua syariatnya berisi dengan penuh kasih sayang kepada kita. Sangat identik dengan kesan apa? Dengan pesan kasih sayang kepada kita, sangat identik dalam syariat Nabi, itu sangat ya diisi oleh kasih sayang kepada kita. Apapun yang beliau perintahkan, apapun yang beliau larang, itu pasti terdapat di dalamnya apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang beliau untuk kita. Ketika apapun yang beliau perintahkan, pasti di sana ada kebaikan untuk kita. Apa yang beliau larang, pasti di sana ada keburukan untuk kita. Maka beliau larang. Jadi sangat kental kasih sayang Nabi SAW dalam syariat beliau alaihi salatu wassalam. Ini dibuktikan di sini contoh diantaranya, beliau langsung membeli itu Salman Al-Farisi kepada si pemiliknya, si tuannya, dengan beberapa dirham. Dan ditambah ada satu klausul ya, perjanjian dengan si Yahudi, si pemilik, si tuannya. Selain diberi dengan beberapa dirham, juga di sana ada perjanjian, yaitu untuk menanamkan pohon kurma untuk si tuannya ini. Jadi dibeli sekian dirham plus harus menanam pohon kurma untuk si tuannya awalnya, yaitu si Yahudi tersebut. Salman bekerja di situ ya sampai pohon bisa berbuah, jadi ditanam sampai bisa panen. Lalu Rasulullah SAW membantu. Perhatikan Rasul yang terjun tangan langsung membantu supaya apa? Supaya perjanjiannya dengan si Yahudi, si tuan sebelumnya ini bisa lekas selesai gitu. Ya, bisa lekas selesai. Maka dibantu, Nabi sendiri menanam pohon. Ya. Lalu para sahabat yang lainnya pun ikut terjun serta. Ini perhatikan ukhuwah ya, persaudaraan. Ya. Persaudaraan yang luar biasa menakjubkan ya, yang diperlihatkan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Gotong royong, bahu membahu, membantu dan terjun ya, bagaimana mereka melihat ada saudaranya yang membutuhkan, mereka langsung terjun serta di situ. Nabi SAW, para sahabat semua ikut, karena ternyata didapati ada perjanjian, selain dibeli dengan sekian dirham, juga ada perjanjian harus menanam pohon kurma harus sampai berbuah.
termasuk di antaranya sahabat Umar bin Khattab. Nah, namun ada kisah yang unik di sini yang menarik. Kisah unik yang menarik ya. Pohon-pohon kurma itu semuanya berbuah pada tahun itu juga. Allahu Akbar, ini mukjizat ya. Nanam ya, nggak lama, hanya selang sekian bulan langsung berbuah, Pak. Ini mukjizat ya. Biasanya kalau kurma, kalau nanam berapa tahun Pak lamanya? Anda yang pernah coba tanam kurma? Ini kurma ya, kalau di Indonesia agak ini ya. Saya pernah nanam kurma tapi mati. Ya, lama kok kecil terus kayak gede-gede. Nah ini pada tahun itu juga langsung berbuah dan langsung bisa diambil manfaatnya, bisa dipanen. Ya. Kecuali ternyata kisah unik, kecuali ada satu pohon kurma nih, yang lain berbuah gitu ya, yang lain langsung bisa dipanen, ini enggak nih. Satu pohon unik ini, kenapa nih kok yang lainnya bisa panen, ini enggak? Ternyata ya, ketika ditanya Rasulullah SAW, ada apa nih dengan sebatang pohon ini? Kenapa kok yang lainnya sekian puluh, sekian ratus bahkan itu bisa berbuah? Ini kok enggak satu ini? Atau wajah Umar Khattab, itu saya yang nanam Rasul. Ternyata yang enggak berbuah itu yang ditanam oleh siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau bahasa bahasa orang kampung kita Ya, yang nanamnya cepat berbuah tuh tangannya dingin katanya ya. Tapi nggak tahu itu. Tangannya dingin katanya, kalau nanam apa-apa berbuah. Kebalikannya, kalau nggak berbuah tangannya panas katanya. Nah, itu guyonan ya mungkin ya. Ini ternyata pohon kurma yang tumbuh, namun nggak berbuah gitu. Karena sangat sangat kontras. Satu kebun itu semuanya berbuah, ini satu nih kok nggak berbuah gitu. Yang lainnya semua serempak panen bersama, ini enggak, ini satu, ini kenapa? Maka sampai Rasul heran, kenapa ini pohon kurma ini? Kata Umar, itu saya yang nanam. Saya yang nanam. Ya Allah ya Rabbi. Allah Ustaz. Ya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu juga langsung mencabut pohon itu, cabut oleh beliau pohon itu, dan ditanam kembali oleh beliau alaihi salatu wassalam, dan pohon itu pun berbuah pada tahun itu. Ini mujizat ya, mujizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pohonnya dicabut, tanamin lagi, berbuah. Allahu Akbar ya. Inilah kisah yang disajikan oleh Imam At-Tirmidzi ya. Tentu ini kisah yang di antara riwayat yang sangat panjang tentang kisah perjuangannya Salman Al-Farisi. Namun di sana syahid redaksi hadis ini dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi dalam bab ini adalah di kalimat yang tadi, yaitu terkait dengan berusaha untuk Salman Al-Farisi mengidentifikasi benar enggak ini Nabi. Ya, beliau menguji ya, melakukan uji ya terhadap pengujian kepada Nabi SAW. Yang pertama checklist betul, yang kedua checklist, sampai yang terakhir apa? Khatam. Ternyata benar ada khatam atau tanda kenabian di tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesailah upaya identifikasi tersebut dan lolos gitu ya, dan ternyata beliau adalah seorang Nabi, maka beliau langsung beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya itu. Baik, itu yang hadis ke-21. Masuk ke hadis ke-22. Hadis ke-22. Hadatsana Muhammad bin Bashar, telah mengabarkan atau menceritakan kepada kami, yaitu siapa? Muhammad bin Bashar. Qala, ia berkata, haddatsana Bishr bin Al-Waddah, dan bin Al-Waddah telah menyampaikan kepada kami Bishr bin Al-Waddah. Qala, ia berkata, haddatsana Abu Aqil Ad-Dawraqi, telah menampaikan kepada kami Abu Aqil Ad-Dawraqi an Abi Nadrah Al-Awaqi, dari Abu Nadrah Al-Awaqi. Qala, beliau berkata, sa'altu Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, ini sahabat Nabi. Ya, sanad di hadis ini sampai ke sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Telah menyampaikan kepada kami Abu Sa'id Al-Khudri. Inilah di antara keistimewaan ya. Keistimewaan agama Islam itu di antaranya ini, Pak. Itu apa? Isnad atau sanad, mata rantai periwayatan.
Maka Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, laulal isnad, kalaulah tidak ada isnad, tidak ada sanad, maka setiap orang pasti akan berkata sesuai dengan kehendaknya. Dia akan menceritakan ini, menceritakan itu, menceritakan ini, menceritakan itu, kedongeng-dongeng, khurafat dan seterusnya. Gitu ya. Sebagaimana yang sampai ke telinga kita, ke bacaan yang kita baca tentang kisah-kisah khurafat ya. Semuanya tanpa sanad, semuanya tanpa sanad, tanpa periwayat. Gitu. Cuman konon katanya gitu ya, konon katanya. Tanpa ada periwayat, dan kalaupun diperiksa satu-satu periwayatnya tentu tidak akan apa? Tidak akan valid ya si periwayat tersebut. Ini salah satu dari keistimewaan agama Islam, adanya mata rantai periwayatan. An Khatam ya, kata Abu Sa'id Al-Khudri ya, Al-Bulwaqi berkata, saya bertanya ke Abu Sa'id Al-Khudri tentang khatamnya Rasul SAW, tanda ke Rasul, kenabian atau tanda-tanda apa? Kenabian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, khatamun nubuwah. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan kana fi dhahrihi. Posisi khatam Nabi itu ada di zuhur apa di punggung beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata beliau, ya bad'atun nasyirah. Itu seperti apa? Daging yang tumbuh. Posisinya seperti daging yang tumbuh, yang menyembul di punggung Rasul, sebagaimana yang sudah kita urai di pertemuan sebelum ini. Jadi untuk menegaskan, artinya tentang tanda khatam ini mutawatir ya riwayatnya. Semua banyak sekali sahabat yang meriwayatkan tentang khatam atau tanda kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang posisinya ada di antara kedua pundak beliau atau di punggung beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada daging yang tumbuh atau di pundak atau di punggung beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir hadis berikutnya yaitu hadis ke-23. Haddatsan Ahmad bin Miqdam bin Al-Miqdam Abul Ash'ath Al-Ijli Al-Basri telah menyampaikan kepada kami Ahmad bin Al-Miqdam Abul Ash'ath Al-Ijli Al-Basri, orang Basrah ya. Qala, ia berkata, akhbarana Hammad bin Zaid, telah mengabarkan kepada kami Hammad bin Zaid, an Asim al-Ahwal, dari Asim al-Ahwal, an Abdullah bin Sarjih, ya apa bin Sarjis, dari Abdullah bin Sarjis. Qala, ia berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi nasin min ashabi. Kata beliau, saya mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu beliau sedang berada di antara para sahabatnya, sedang berada di tengah-tengah para sahabatnya gitu ya. Fadurtu hakadha min khalfihi, lalu kata beliau, saya pun berkeliling tuh mengelilingi ya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dari belakang beliau. Rupanya Rasul faham dengan apa yang dilakukan atau yang diinginkan oleh sahabatnya ini. Kok meleper ke punggung, ke belakang gitu ya, muter-muter, paham nih pasti. Kata Nabi SAW dalam benak beliau, ini orang mau melihat apa? Mau melihat khatam, tanda kenabian gitu ya. Lalu beliau pun SAW menurunkan rida atau pakaian atas beliau sehingga terlihatlah khatam tersebut ya berada di kedua pundak ya beliau sallallahu alaihi wasallam sebesar kurang lebih satu genggaman gitu ya. Nah, ini mencontohkan saja, adapun besaran yang sudah sampai di riwayat yang lainnya kan adalah sebesar burung puyuh gitu ya, telur burung puyuh apa. Dan di sekitarnya kata beliau terdapat seperti apa? Ada daging gitu ya, daging tumbuh ya seperti daging tumbuh tadi. Laku aku kembali menghadap Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, semoga Allah mengampuni Anda, ya, kata sahabatnya tadi. Semoga Allah mengampuni. Ghafarallahu laka ya Rasulullah, semoga Allah mengampuni engkau wahai Rasulullah. Faqala, lalu Nabi pun menjawab, walaka, demikian pula untukmu, semoga Allah mengampuni dosa-dosa. Ini adab kita ya. Jadi jangan sampai kemudian kita berat lisan kita mendoakan saudara kita. Doakan saudara kita, doakan kebaikan. Ya, doakan semoga Allah mengampuni dosanya, doakan semoga diberikan keberkahan, doakan semoga dihidupkan hatinya, seperti itu. Makanya kalimat-kalimat yang harus kita pelihara di lisan kita untuk ketemu dengan saudara kita apa? Ya, pertama salam ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kalimat yang istimewa dan sempurna ya.
atau kita ucapkan kepada saudara kita barakallahu fikum, atau kita ucapkan kepada saudara kita hayyakumullah, dan seterusnya. Ya, doakan saudara-saudara kita. Karena itu dicontoh oleh Nabi SAW dan para sahabatnya itu. Mereka saling mendoakan satu dengan yang lain. Sahabat ini mendoakan Rasulullah, ya ghafarallahu, ya semoga Allah mengampuni dosa-dosamu wahai Rasulullah. Dan Nabi balik berdoa, ini adabnya. Ketika kita didoakan oleh saudara kita balas doanya. Kita balas doanya. Bisa dengan kalimat doa yang semisal, atau bisa dengan diringkas. Dalam hadis ini diringkas ya, walaka. Demikian pola untukmu, gitu ya. Misalnya kita ucapkan jazakumullahu khaira, misalnya ada yang mengucapkan kepada kita jazakumullahu khaira, nah bisa kita ucapkan ya wa jazakumullahu khaira misalnya, atau fanta fajazakumullahu khaira, atau kita doakan yang ringkas wa iyyakum misal, seperti itu. Jadi artinya saling mendoakan. Semisal kemarin ketika Ramadan ketika Idul Fitr, di antara kita saling melontarkan doa apa doanya? Ya, taqabbalallahu minna wa minkum, kan saling melontarkan doa di antara kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, kita doakan balikan kembali wa minkum. Kita doakan kembali wa minkum, atau taqabbalallahu minna wa minkum. Bisa dengan redaksi yang semisal atau dengan ringkas gitu ya. Wa minkum, seperti itu. Baik, jadi Nabi SAW ya membalas doa sahabatnya tersebut, dan tentu hal tersebut memancing rasa penasaran teman-teman dari sahabat tersebut. Ya, mereka bertanya kepada sahabatnya tersebut, ya, di mana apakah Rasul juga mendoakan engkau? Gitu. Balik mendoakan, apa jawab Nabi? Jawab sahabat tersebut, ya, beliau mendoakan saya dan juga kalian semua. Ya, karena itu ada dalam ayat Al-Qur'anul Karim dalam surah Muhammad, wastaghfir lidzanbik walil mu'minina wal mu'minat. Jadi Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu dan dosa-dosanya hamba-hamba Allah yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Artinya mereka hamba-hamba Allah yang beriman itu mendapatkan doa dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar diampunkan dosa-dosanya. Maka penting untuk menjadikan kita sebagai hamba Allah yang beriman. Ya, ini faedah dari hadis ini. Agar kita mendapatkan apa? Curahan berkah dan manfaat dari doa Nabi. Nabi yang mendoakan. Sekali lagi fokus ke ayat yang terdapat di dalam akhir hadis tersebut. Surah Muhammad ayat ke-19. Wastaghfir lidzanbika walil mu'minina wal mu'minat. Ini perintah Allah kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wastaghfir lidzanbik, mohonkanlah ampun atas dosamu wahai Muhammad. Walil mu'minina wal mu'minat, dan mohonkan juga ampun atas dosa-dosa hamba Allah yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Allah memerintahkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk mohon beristighfar bagi hamba-hamba Allah yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, supaya kita masuk dalam barisan orang-orang yang didoakan oleh Nabi ini. Ya, supaya kita masuk dalam barisan dan jajaran orang-orang yang didoakan oleh Nabi, maka posisikan diri kita sebagai orang-orang yang beriman. Hamba Allah yang beriman itu limpahan doanya luar biasa. Nabi mendoakan, sesama hamba Allah yang beriman pun mendoakan dalam setiap sholat, bahkan dalam setiap sholat. Bayangkan Pak, sholat itu kan setiap saatnya ada ya. Setiap saat, setiap menit itu, bahkan mungkin boleh jadi setiap detik orang yang sholat itu ada Pak. Sholat wajib gitu ya. Kan sholat wajib dari belahan dunia sebelah mana, baru masuk sholat isya. Kita tadi sudah sholat isya, berikutnya bagian barat sholat isya, terus sampai kita tidur ada orang yang sholat isya deh ya. Di belahan bumi yang mana ada sholat isya, mungkin ditambah lagi ada yang sholat sunnah. Dalam setiap sholat mereka mendoakan hamba Allah yang beriman. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Dalam setiap tahiyat dibaca doa itu. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ya. Semoga Allah menganugerahkan keselamatan kepada kami dan kepada siapa? Hamba-hamba Allah yang saleh. Maka menjadi orang baik, menjadi orang saleh, menjadi hamba Allah yang saleh, menjadi hamba Allah yang beriman,
itu keuntungannya berlipat-lipat. Nabi mendoakan, hamba-hamba Allah yang lainnya pun ikut mendoakan. Ya Allah, ya Rabbi. Ya. Maka jadikanlah diri kita sebagai orang-orang yang berhak dan layak untuk mendapatkan doa-doa tersebut. Maka jadikan kita sebagai hamba Allah yang beriman dan hamba Allah yang saleh. Kurang lebih gitu. Itu di bab yang kedua. Baik, kita masuk sekarang bab yang ketiga. Bab yang ketiga yaitu apa? Bab majaa fi sya'ri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu bab terkait dengan rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bab yang ketiga terkait dengan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menarik Pak nih, bab dalam hadis ini. Nanti apalagi masuk ke bab yang keempatnya tentang bagaimana cara Nabi bersisir. Waduh. Ya. Setelah saya bahas ini di salah satu masjid gitu ya. Ada dampaknya tuh, ada jamaah yang kalau ketemu saya tuh rambutnya klimis gitu. Rapi gitu rambutnya. Nah ini mudah-mudahan nih berdampak ya pada kita bahwasannya muslim itu adalah sosok yang menarik gitu ya. Menarik, bahkan di hadis di kitab ini disampaikan riwayat tentang bagaimana seorang Rasul, seorang Nabi Rasulullah SAW, beliau sangat menjaga penampilan beliau, rambutnya rapi, tersisir rapi, gitu ya. Nanti insya Allah kita akan bahas. Bab yang ketiga, ya terkait dengan apa yang datang dari riwayat tentang rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang pertama di bab ini atau hadis yang ke-24. Haddatsana Ali bin Hujr. Ya, telah menyampaikan kepada kami Ali bin Hujr. Kalau ia berkata akhbarana Ismail bin Ibrahim. Telah menyampaikan kepada kami Ismail bin Ibrahim. An Humaid dari Humaid, an Anas ibn Malik dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala ia berkata, Anas bin Malik berkata, kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila nisfi udhunaihi. Rasulullah SAW itu rambutnya, kata Anas bin Malik, itu mencapai pertengahan kedua telinga. Jadi di tengah telinga di sini ya. Rambutnya dari atas terurai sampai ke telinga sepanjang ini rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu persaksian siapa? Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Jadi rambutnya terurai sampai ke panjang setengah telinga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rambutnya itu yang disebutkan oleh Anas bin Malik. Ya. Ini bab-bab dalam hadis dalam bab ini terkadang dijadikan dalil oleh para siswa ya Pak. Ketika di sekolah kami ada razia rambut, anak-anak kita daripada pinter-pinter zaman sekarang ya. Pak, dipotong sih rambut saya. Rasul aja rambutnya panjang. Aduh ini anak-anak suka bikin hujah dengan ini. Nih. Ya, sebetulnya nanti ada turunan bahasan ini tentang hukum. Bahwasannya panjangnya rambut Nabi itu bukan sebuah perintah bagi kita ya. Bukan sebuah perintah bagi kita. Ini hanya bagaimana mendeskripsikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penampilan beliau. Jadi ini bukan sebuah perintah bagi kita untuk menumbuhkan rambut, memanjangkan rambut sampai dengan batasan-batasan tertentu yang kita dapatkan dalam teks-teks hadis beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Karena memang Nabi memiliki rambut sebatas itu, gitu ya, sepanjang itu maksudnya. Dan itu tidak ada perintah dari beliau untuk kita umatnya memelihara sampai dalam berita yang nanti sampai bahu gitu ya dan seterusnya. Itu inilah gambaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, para ulama tidak menyebutkan ini sebagai bentuk perintah bagi kita. Adapun bagi kaum muslimin atau bagi kita yang ingin ya mendapatkan pahala niat, maka silakan niatkan saya manjang rambut karena niat ingin meniru Rasul, insya Allah dapat pahala niatnya. Ya, adapun manjangin begitu saja yaitu tidak ada pahalanya atau tidak ada kebaikan gitu ya, karena
sekali lagi, panjangnya rambut Nabi SAW itu bukan sebuah perintah bagi kita untuk meniru hal tersebut. Beda dengan janggut ya, karena dalam perintah memelihara janggut, dalam teks adalah hadis memelihara janggut itu ada perintah di situ agar kita memelihara janggut. Adapun dalam rambut tidak seperti itu. Kata Anas bin Malik, rambut Rasulullah SAW mencapai pertengahan kedua telinga beliau alaihi salatu wassalam. Gitu ya. Kemudian dalam riwayat yang lain hadis ke-25 hadatsana Hannad bin As-Sari qala akhbarana Abdurrahman bin Abi Zinad an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha. Hadis pertama tadi dari Anas bin Malik, orang dekat Nabi SAW yang tinggal di rumah Nabi SAW. Hadis berikut yang ke-25 ini dari orang lebih dekat lagi dengan Nabi, itu dari istri Nabi SAW, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, ia menuturkan, kuntu aktasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau menuturkan bahwasannya beliau pernah mandi bersama dengan Rasulullah SAW dalam satu bejana. Ya, airnya dalam satu bejana bersama Rasulullah SAW. Wa kana lahu sya'run fawqal jummah wa dunal wafrah. Kata Ibunda Aisyah, ya, Nabi SAW memiliki rambut di atas bahu dan di bawah cuping telinga. Jadi pertengahan ya, antara bahu dan cuping telinga gitu. Panjangnya rambut Nabi SAW kalau dalam riwayat Anas bin Malik tadi lebih pendek ya, di pertengahan daun telinga, cuping telinga. Adapun dalam riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha adalah berada di bawah cuping telinga dan di atas pundak. Jadi lebih panjang ya. Dalam riwayat ini menunjukkan rambut Nabi SAW lebih panjang. Itulah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, gambaran beliau sallallahu alaihi wasallam, rambutnya itu seperti itu, panjang. Ya. Selanjutnya dalam hadis ke-26-nya, haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Abu Qatan qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq anil Barra bin Azib, dari sahabat Al-Barra bin Azib. Qala, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an ba'ida ma bainal minqabain wa kanat jummatuhu tadribu mata udunaihi. Kata sahabat Al-Barra bin Azib, ini sahabat kala itu masih junior ya, Al-Barra bin Azib. Beliau menuturkan bahwa Rasul SAW adalah seorang yang berpostur sedang, kedua pundaknya lebar, bidang ya, pundaknya itu lebar bidang. Terlihat akan keperkasaannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Posturnya sedang, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek, pertengahan pada umumnya ketinggian manusia. Tinggi manusia bangsa Arab ya, tinggi manusia suku Arab. Sedang, tidak terlalu menjulang tinggi dan tidak terlalu pendek. Dan yang identik dengan beliau, kedua pundaknya lebar. Beliau tuh terlihat kekar gitu badannya ya. Terlihat sangat kekar badannya, pundaknya lebar. Adapun rambutnya menyentuh kedua cuping telinga beliau alaihi salatu wassalam. Jadi berada di cuping telinga beliau. Jadi menunjukkan sekali lagi dalam riwayat Al-Barra bin Azib, rambut beliau ya sepanjang itu. Ya. Rambut beliau panjang. Ya. Ini adalah riwayat dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu yang menegaskan akan dua riwayat sebelumnya. Sama ya. Nabi itu rambutnya terurai panjang sampai setelinga. Hadis yang ke-27-nya dari hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Wahab bin Jarir bin Hazim qala hadatsani Abi an Qatadah, dari Qatadah rahimahullah. Qala qultu li Anas, saya berkata kepada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, kaifa kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sih rambut Rasul itu seperti apa sih? Ini pertanyaan-pertanyaan yang semisal dengan ini banyak sekali ya, tentang bagaimana fisik Nabi, rambut Nabi, kulit Nabi, mata Nabi, itu banyak. Ya, bahkan di riwayat yang sebelumnya kan dituturkan bagaimana cucunya Nabi ya. Ya, mengisahkan tentang pertanyaan-pertanyaan semisal dengan ini. Ini sekali lagi menegaskan akan ternyata bahwasanya dalam syama'il ini ada ilmu, Pak. Dalam bagaimana Nabi, fisik Nabi dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada ilmu di situ, dan ini bagian dari ilmu.
bagian dari ilmu. Jadi jangan kemudian kita anggap dengan sebelah mata ya tentang syama'il ini, tentang bagaimana akhlak Nabi, fisik Nabi, itu ada ilmu di situ. Karena para ulama dari zaman dahulu, dari zaman tabi'in dan seterusnya, mereka sangat antusias ingin mengenal dan mengetahui dengan detail Nabi itu seperti apa. Dan tidak mungkin mereka berantusias kepada suatu perkara kecuali perkara tersebut pasti ada ilmu di dalamnya, ada kebaikan di dalamnya. Tidak mungkin sekelas tabi'in gitu ya, ingin mencari bertanya sesuatu yang sia-sia, yang biasa-biasa, itu nggak mungkin. Ya, nggak make sense bagi mereka untuk menanyakan sesuatu yang nggak ada manfaatnya, itu nggak mungkin. Pasti apa yang mereka tanyakan di sana ada ilmu, ada pelajaran, ada hikmah yang besar. Ya, contoh di sini Saharah Taibin menanyakan kepada Anas bin Malik, Nabi itu kayak apa sih rambutnya? Ini bukan sebuah penasaran biasa saja, rasa penasaran biasa, melainkan dalam pandangan para tabi'in ini ada ilmu di dalam. Ya, ada ilmu di dalamnya. Maka mereka para tabi'in menanyakan kepada para sahabat Nabi yang melihat langsung Nabi itu seperti apa. Jadi sekali lagi syama'il ini adalah bagian daripada ilmu syariah, ilmu syariah. Ya, kita akan banyak mengambil hikmah di dalamnya. Anas bin Malik mengatakan lam yakun bil ja'd wala bis sabti kana yablughu sya'ruhu syahmata udunaihi. Kata Anas bin Malik mengutarakan tentang pertanyaan rambut Nabi SAW seperti apa. Ia menjawab rambut Rasul itu tidak terlalu keriting. Kan banyak orang Arab ya yang rambutnya itu keriting gitu ya. Kalau dibikin panjang malah bikin apa tuh? Kalau dipanjangin malah ke atas gitu ya, mengembang gitu. Ada tuh orang Arab yang karakter rambutnya begitu. Kalau dipanjangin justru malah afwan, seperti apa? Seperti sarang tawon gitu yang mengembang. Ada yang begitu. Dan kata sebenarnya Nabi itu nggak begitu, rambutnya nggak keriting, nggak saling bertautan antara satu dengan yang lainnya. Jad itu maksudnya kusut gitu ya, bertautan satu dengan yang lain. Nabi itu tidak seperti itu rambutnya. Wala bisabti, dan juga tidak terlalu lurus, Jadi pertengahan antara keriting dan lurus. Bahasa kitanya apa? Bergelombang ya. Bahasa kitanya bergelombang. Rambut Nabi itu enggak ikal, enggak bertautan satu dengan lainnya, enggak keriting, dan juga enggak lurus. Jadi pertengahan, bergelombang rambut beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan rambut beliau, kata Anas bin Malik, mencapai kedua cuping telinga beliau. Jadi berada di cuping telinga beliau alaihi salatu wassalam. Gitu ya. Dan ya ini disayangkannya di sini ada apa tuh namanya, dikasih gambar-gambar ini ya, apa tuh namanya, gambar-gambar yang mengindikasikan di situ gambar rambut Nabi, apalagi tuh ada bahkan kotak penyimpanan gigi Nabi, janggut Nabi dan seterusnya. Ya, dan hal ini telah dikonfirmasi oleh para ulama kita ya dari zaman ke zaman, bahwasannya Nabi tidak meninggalkan apapun sesuai dengan keumuman hadis Nabi ya. Beliau tidak meninggalkan apapun. Bahkan sampai benda yang melekat di diri beliau, cincin beliau, kan khatam, cincin beliau. Nabi itu punya cincin, nanti kita bahas di cincin Nabi. Nabi itu punya cincin yang fungsinya untuk menstempel gitu ya. Stempel kalau surat-surat resmi itu kan harus ada stempelnya baru akan diterima oleh raja. Cincin yang biasa beliau pakai untuk stempel itu. Bahkan di akhirnya itu apa? Hilang, masuk sumur dan udah selesai. Allah sengaja ingin menghilangkan, bayangkan kalau ada mungkin bisa jadi rebutan nih. Allah sengaja hilangkan tuh. Cari-cari memang nggak ketemu. Masuk sumur tuh udah nggak ketemu, hilang aja, memang sengaja dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya ini rambut ya. Para ulama ya telah dikonfirmasi bahwasannya tidak benar itu ya. Sesuai dengan keumuman Nabi apa? Ma taraktu ya, taraktu fikum syai'aini. Saya tinggalkan kepada kalian dua perkara. Itu yang ditinggalkan oleh Nabi itu dua perkara itu apa? Al-Qur'an dan sunnah. Itu yang ditinggalkan oleh Nabi. Selebihnya tidak. Selebihnya tidak ditinggalkan oleh Nabi SAW. Selesai. Ini adalah mungkin sesuatu hal yang
memang di sana mungkin ada apa tuh namanya ya, ada unsur apalah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Menariknya menyebar sampai ke seantero penjuru itu ada ya, sampai terakhir itu kemarin di Bogor ya, di Pakansari ya, sebelum Ramadan kemarin ada pameran artefak peninggalan Nabi di Stadion Pakansari Cibinong. Binong. Iya. Ada pameran artefak yang dikonon katanya peninggalan Nabi. Namun panitianya mengeluh kenapa? Karena sepi pengunjungnya. Ternyata nggak ada pengunjung, padahal momennya pas mau Ramadan. Oh, bahkan Ramadan deh. Ramadan waktu itu. Ya, namun konon sepi katanya. Karena ya itulah mungkin seiring dengan mulai fahamnya ya kaum muslimin bahwasannya apalagi dengan banyaknya apa tuh namanya kasus Tipu-tipu. itu ya, banyaknya kasus, mohon maaf ya, bisnis atas nama agama itu kan aduh di mana-mana lah ya. Bisnis atas nama agama itu suatu hal yang ya sekarang alhamdulillah mulai banyak manusia yang tercerahkan nih lewat mungkin informasi yang menyebar lewat media sosial yang ternyata ya hal-hal semisal dengan itu hal-hal yang ya tidak benar ya, yang harus kita tinggalkan dan jauhi. Bisnis air doa gitu ya. Bisnis doa. Bisnis apalah yang semisal dengan itu yang harus menjadi perhatian. Kemarin juga seperti itu kasusnya. Alhamdulillah ternyata mulai banyak yang tercerahkan. Nah itu. Jadi disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasannya Rasul itu rambutnya tadi karakternya tidak keriting, tidak terlalu lurus gitu ya. Dan juga tidak apa tuh namanya di antara kedua itulah. Namun panjangnya dan disebutkan panjangnya adalah menyentuh cuping telinga beliau alaihi salatu wassalam. Baik. Satu lagi Pak ya. Satu lagi. Hadatsana Muhammad bin Yahya bin Abi Amr bin Abi Umar al-Makki. Qala hadatsana Sufyan bin Uyainah. Ini Sufyan bin Uyainah. Ulama besar ya dalam ilmu hadis, Amirul Mukminin fil hadis, Sufyan bin Uyainah. An Abi Najih an Mujahid. Mujahid ini salah seorang daripada tabi'in yang masyhur. Ya. Dari apa namanya barisan para ulamanya tabi'in, Mujahid, Imam Mujahid. An Ummi Hani binti Abi Thalib. Ini dari kisahnya Ummi Hani atau dari riwayatnya Ummi Hani, bibinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, putrinya Abu Thalib. Qalat, ia berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah qadmatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ummu Hani, ya, Rasul sampai ke Mekah. Ya, suatu saat walahu arba'u ghadair, dan kata Ummi Hani beliau rambutnya itu dikepang dengan 4 kepangan. Nah, ini riwayat baru lagi nih, tadi terurai gitu ya, sekarang disebut oleh Ummu Hani sampai dengan 4 kepangan. Nah, itu gimana nih ceritanya ya, semisalkan berbeda antara dengan riwayat yang sebelumnya. Ini disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari, karena hadis ini diriwayatkan juga Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Bahwasannya Nabi SAW dalam beberapa kondisi, khususnya di dalam kondisi safar, perjalanan panjang, waktu sibuk beliau, artinya beliau waktunya padat untuk sebatas mengurus rambut itu agak sulit gitu. Maka beliau menjadikan rambutannya diikat gitu. Selepas itu maka beliau potong rambutnya seperti ukuran yang tadi disebutkan di hadis-hadis sebelumnya. Ini mengindikasikan Nabi sedang sibuk gitu ya. Sedang sibuk, sedang dalam sebuah perjalanan safar panjang gitu ya. Jadi dalam kondisi situasional tertentu saja di mana Nabi rambutnya seperti itu. Biasanya tidak seperti itu. Gitu kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai hadis yang ke-28 ya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya di hadis ke-29 insya Allah. Mohon maaf tuh lewat berapa menit? 3 menit ya, mohon maaf. Kembalikan kepada ke moderator Pak Sri Sandono Hafizahullah. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Dindin
Kami ucapkan terima kasih atas tausiahnya, pencerahannya, dan semoga apa yang Ustadz sampaikan ini dapat menambah rasa cinta, rasa eh, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kedekatan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab gitu ya. Ada bapak-bapak dan ibu-ibu star, rekan-rekan semua, silahkan untuk menanyakan ke Ustadz Dindin dan juga secara langsung ataupun melalui chat room. Kami persilahkan. Mas Yudi mungkin. Ya boleh. Assalamualaikum, Tadi Din. Salam. Masya Allah. Waalaikumsalam Sehat. warahmatullahi. Ustadz, Gimana kabar Bapak, kalau sehat? disebut nama Nabi Muhammad kan afdolnya kita mengucapkan salawat ya Ustadz Salawat. ya. Iya. Seandainya disebutkan itu nama sahabat Ustadz, Abu Bakar, Umar, dan sebagainya. Apa kita juga di afdolnya mengucapkan Rasul Hadu dan sebagainya tuh? Sudah? Dah. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, benar apa yang disampaikan oleh Bapak ya, terkait dengan adab kita selaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mendengar nama Nabi SAW disebutkan, maka kita harus bersalawat. Ya, ketika mendengar nama Muhammad disebutkan, kita ucapkan apa? Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikategorikan sebagai orang yang bakhil ya, yang sangat pelit adalah mereka orang-orang yang mendengar nama Nabi disebutkan, namun ternyata urung atau tidak bersolawat. Ini suatu hal yang harus dihindari. Jadi adab kita ketika mendengar Nabi SAW disebutkan maka bersolawat. Begitu pula dengan itu menulis, ini berlaku sama ya. Ketika kita menulis nih, entah itu dalam WhatsApp kita, gitu ya, Nabi Muhammad atau dalam tulisan tangan kita, maka kita doakan. Dan termasuk yang disorot oleh para ulama dengan kalimat disingkat, ini pun harus dihindari ya. SAW, itu. Ini dihindari. Lengkapi kalimatnya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu doa, jangan sampai kemudian kita menyingkat doa ya. Doa Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Wah, tapi saya buru-buru nih. Panjang. Harus kalimatnya nanti dengan itu. Ya, tidak mengapa dengan tidak ditulis, tapi diucapkan oleh lisan. Kita menulis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutkan lagi, ketik lagi. Tertulis lagi Nabi Muhammad, ucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus gitu. Ya. Tidak ditulis, tapi diucapkan. Gitu ya. Semisal itu apa yang disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad bin Hambal. Maka dalam Musnad Imam Ahmad itu disebut tertulis nama Nabi Muhammad namun tidak ada salawat, gitu ya. Karena Imam Ahmad ketika menulis ya beliau menyebutkan Sallallahu Alaihi Wasallam, tulis begitu. Jadi adab kita kepada Rasulullah SAW adalah bersalawat. Ketika menulis, ketika mendengar, ketika mengucapkan, maka lanjut dengan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai ini pembahasan ini sampai masuk ke bab khutbah Jumat ya. Khutbah Jumat kan termasuk di antara yang terlarang tuh, Pak. Ya melakukan hal yang sia-sia itu ya. Bahkan sampai ngucapin itu udah nggak boleh tuh. Tapi ini mendengar nama Nabi disebutkan di mimbar nih. Nah, khatib nyebutin Nabi Muhammad. Nah, itu termasuk hal yang di sini pembahasan para ulama, maka tidak mengapa kita mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam ketika khatib menyebutkan nama Nabi Muhammad disebutkan. Kita ucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena perintahnya sangat kuat ya, bahkan ada ancaman, bahkan ada apa tuh namanya, penekanan bahwasanya orang yang bakhil, yang sangat pelit itu adalah orang yang ketika mendengar Nabi Muhammad tapi tidak bersalawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dengan orang-orang selain itu bagaimana? Apakah para Abu Bakar dan seterusnya? Maka ini termasuk adab di antara adab-adab kita kepada orang-orang yang mulia, maka doakan mereka. Ya, termasuk di antara adab ya, walaupun tidak ada perintah, namun adab kita kepada orang-orang yang mulia kita ucapkan rahimahullah. Jadi kita ucapkan sebagai adab kita kepada mereka orang-orang yang mulia, para pejuang,
atau para wali-wali Allah ya. Ketika disebutkan nama Abu Bakar As-Siddiq, sebutkan nama Umar Al-Khattab, sebutkan nama Utsman dan sederet para sahabat yang lainnya, kita ucapkan ya radhiyallahu anhum. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu kurang lebih Bapak, mohon maaf. Baik, terima kasih Ustadz Dinding. Mungkin kita masih ada waktu 6 menit lagi. Kami persilahkan untuk rekan-rekan yang mau menanyakan ke Ustadz Dinding. Tidak ada, alhamdulillah. Mungkin Pak, mungkin saya Pak. Assalamualaikum Pak warahmatullahi Warsono, wabarakatuh. monggo Pak Warsono. Maaf Pak Ustadz, tadi sedikit disinggung terkait dengan waktu sholat Jumat ya. Ya. Kan terkadang khotib itu kan misalnya mengucapkan salam atau menyebut nama Nabi Muhammad SAW gitu ya. Kita boleh nggak Pak Ustadz kita menyaut gitu ya, Sallallahu Alaihi Wasallam gitu, boleh nggak ketika itu berada pada waktu khutbah Jumat, Pak Ustadz? Terima kasih. Sudah Pak? Iya. Ya. Perlu diulang? Udah Pak, cukup ya. Baik, syukur atas pertanyaannya, barakallahu fikum, masya Allah. Ya tadi sebagaimana diutarakan di awal atau disebutkan tadi, termasuk di antara pembahasan yang disoroti oleh para ulama karena ini pembahasan salawat kepada Nabi SAW ini di antara hal-hal yang merupakan syariat ya, perintah kepada kita, maka di antaranya adalah disoroti ketika bagaimana posisi menjadi makmum ya. Ketika khatib menyebutkan nama Nabi Muhammad, apakah kita diam ya, tidak mengucapkan sesuatu apapun, maka kita jawabannya tidak mengapa kita mengucapkan apa? Sallallahu alaihi wasallam dengan lirih ya, tidak perlu sampai sallallahu, tidak perlu dengan mengangkat suara. Kita cukup ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Begitu, tidak perlu diangkat suara. Begitu Pak, karena nanti kalau angkat suara, aduh satu masjid. Nanti ganggu khatibnya nanti, jadi terganggu karena sebagian ada orang yang terpecah konsentrasi, blank ya, hilang tuh. Aduh, mau apa tadi ya? Gitu, gara-gara suara gaduh tuh langsung blank, hilang tuh. Kasihan khatibnya. Gitu. Jadi dilirihkan saja suaranya, cukup sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Bahkan doanya sendiri ketika khatib berdoa gitu ya. Ketika khatib berdoa dan doanya isinya bagus, doa untuk kebaikan, tentunya semua doa kan istilah doa kebaikan kaum muslimin dan seterusnya, maka tidak mengapa kita di akhir doa itu ketika khatibnya selesai berdoa kita ucapkan amin gitu ya. Di akhir doa, tidak perlu dari awal amin amin amin, apalagi imamnya baru naik mimbar. Saya pernah tuh baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru bacain alhamdulillah udah amin di belakang. Waduh. Saking antusiasnya barangkali Fasad. Supaya cepat khutbahnya maksudnya Pak. Itu alarm itu. Lama-lama khutbahnya gitu. Baru alhamdulillah, Pak, baru buka khutbah langsung amin di belakang. Waduh. Gitu ya. Jadi cukup liris saja. Setelah akhir doa, khatibnya selesai doa, di akhir kita lirih cukup kita sendiri yang mendengar amin. Kalau doanya ternyata isinya ya, namun terkadang juga bingungnya gini Pak, yang jadi bingung. Ini pentingnya juga pelajaran bahasa Arab ya. Kadang khatib itu atau siapapun gitu ya, doa itu kadang ingin didoakan, ingin diaminkan, tapi isinya doanya untuk kebaikan diri sendiri, ini jangan direpot juga nih. Jadi doanya tapi untuk umum semua gitu ya, tapi isinya kok kalimatnya untuk diri sendiri. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu kan untuk diri sendiri ya. Kita amin. Ini problematika juga nih. Ada lagi doa misalnya Rabbi'jalni muqimas shalah wa min dzurriyyati, kan doa untuk sendiri itu. Harusnya dirubah dulu kata gantinya jadi jama gitu ya. Rabbi'jalna muqimas shalah, kan harusnya begitu. Banyak yang redaksi-redaksi begitu. Ya, dengan redaksi yang kata tunggal gitu ya, yang menunjukkan hanya untuk dirinya sendiri, terus diaminkan sama jamaah yang lain. Nah, ini
juga ini berarti ini penting ya untuk ya ini intermezzo ya. Terkadang mau aminin nggak ya? Wah, ini buat imamnya doang. Aminin nggak ya? Nah, itu. Mungkin nggak apa-apa Pak Ustadz. Pak, Ya kalau ikut mendoakan kebaikan untuk Masya kebaikan orang lain gitu ya. Allah, Iya. semangatnya sudah ada nih, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Ini intermezzo saja, terkadang sebuah terlintas gitu. Loh, kedoanya untuk diri sendiri ya gitu. Ini aminin gak ya? Itu aja sih intermezzo. Ya jelas ya, untuk kebaikan semua lah, insya Allah. Kurang lebih gitu. Baik, baik Pak Ustadz. Baik. Apa tadi saya tanyakan karena gini Pak, apa kan mendengarkan khutbah itu bagian dari sholat Jumat itu sendiri Ya, kan gitu ya. Jadi betul. apakah itu bisa membatalkan apa ibadah Ya, kita atau tidak? Seperti ya, itu tadinya maksudnya Pak iya Ustadz. betul. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak, sama-sama. Ya, Baik. Ustadz, boleh satu lagi Ustadz, saya mau tanya ini Ustadz. mau apa tuh, Pak? Boleh. Terkait hadis ke-21 tadi Ustadz. Dia, Ustadz sampaikan bahwa Salman Al-Farisi ini kan menyampaikan sedekah ya pertama ya Ustadz ya, ya. Kemudian ditolak oleh Nabi dan selanjutnya datang lagi dengan membawa kurma dan menyampaikan ini adalah hadiah gitu. iya, Ini saya kaitkan dengan apa ya, untuk tugas-tugas atau pekerjaan khususnya di ASN gitu ya Ustadz ya. Mohon maaf misalkan kita menerima hadiah itu kan dari kolega itu dilarang itu Ustadz ya. Tapi seandainya pemberian hadiah itu tanpa maksud tertentu dan diberikan secara ikhlas, itu secara agama seperti apa Ustadz? Secara Islam seperti apa Ustadz? Waduh, Masya Allah, luar biasa ini, luar pertanyaannya nih, mantap ya. Ini masuk dalam kategori fikih kontemporer nih, muamalat. Luar, karena ada hadiah yang haram, ada hadiah yang mubah ya, yang boleh. Baik, syukur atas pertanyaannya, Masya Allah. Iya, bagaimana dengan konsep hadiah? Hadiah itu hukum asalnya boleh, Pak ya. Hadiah itu hukum asalnya boleh. Bahkan itu perintah Nabi. Apa Nabi memerintahkan? Tahadu, tahabu, gitu ya. Saling memberikan hadiahlah di antara kalian. Nabi memerintahkan, sok saling memberikan hadiah di antara kalian. Dampaknya apa? Tahabu, kalian akan saling mencintai sesama kita, sama muslim akan saling kokoh kuat dengan saling memberi hadiah. Ya, ini hukum asalnya. Jadi memberikan hadiah itu hukum asalnya mubah. Boleh. Gitu ya. Kapan menjadi tidak boleh? Satu di antaranya ketika ada udang di balik apa, Pak? Pempayek. Big pay tuh. Aduh, jadi ingat warung Padang ya. Udang di balik pay itu betul. Ketika ada maksud dan unsur tertentu yang menjadikan ia memberikan hadiah. Dan ketika ada unsur-unsur tertentu tersebut yang bisa berdampak kepada hukumnya, bisa menjadi haram, ya, bisa menjadi apa? Maka tergantung dari status dari kondisi-kondisi tersebut. Contoh. Bagaimana dengan seseorang yang ia telah diupah, telah digaji oleh negara nih, telah digaji oleh negara. Memang tugasnya dia itu. Contoh apa? Contoh petugas kecamatan. Mohon maaf ya, petugas kecamatan, petugas kelurahan, memang dia digaji oleh negara. Anggaplah dia ASN atau P3K yang ditugaskan di situ untuk misalnya menginput data, ya, menyetak kartu pengenal atau KTP dan seterusnya. Udah digaji sama negara. Lalu ia ingin mendapatkan, ada unsur keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih, atau dia dapatkan hadiah dari kerjaannya itu yang padahal kerjaannya sudah diupah oleh negara. Bahkan ada istilah apa? Ya seikhlasnya lah. Seikhlasnya lah gitu. Akan disimpan kotak, di situ ada kotak dia. Silahkan nabung, ngasih seikhlasnya, ada tips itu. Nah ini hadiah yang terlarang, nggak boleh. Karena konsepnya awalnya dia sudah digaji oleh negara untuk mengerjakan perbuatan itu, maka segala bentuk hadiah, pemberian kepada dia atas kerjaannya yang sudah diupah oleh negara itu, maka menjadi hadiah yang haram, nggak boleh.
Karena dia sudah digaji oleh negara untuk mengerjakan perbuatan tersebut. Atau bukan hanya negara, dia sudah digaji oleh institusi tertentu, bahwa mungkin bisa jadi perusahaan swasta, gitu ya. Ini biasanya bagian marketing nih yang sering begini, yang suka ada dilema begini. Dia digaji sama perusahaan nih untuk memasarkan produk tertentu gitu ya. Atau bagian pembelanjaan gitu ya. Dia digaji untuk, ternyata ada pihak ketiga yang mungkin dia ngerasa supaya belanjanya ke dia lagi, nah dia kasih tuh tips tuh si karyawan itu supaya tetap kontraknya terjalin bagus gitu ya, 1-2 tahun kan masih dia tetap jadi suppliernya gitu ya. Nah itu hadiah yang haram karena dia digaji, dibayar untuk mengerjakan perbuatan tersebut. Ya, kalau di luar itu berarti tidak hadiah pemberian untuk dia atas pekerjaan yang telah digaji, telah diupah, maka itu tidak boleh. Ini secara umum begitu Pak ya, secara umum gitu dia tidak boleh pemberian tersebut. Gitu ya. Kurang lebih itu Pak. Wallahu a'lam. Baik. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Sama-sama. Satu lagi Demikian Ustaz. Bapak-bapak. Oh, silakan. Ya. Kalau di dalam sholat bisa nggak kita mendoakan seperti setelah imamnya membaca surat surat yang di belakangnya Wa Musa itu loh. Terus belakangnya makmumnya bilang alaihi salam. Itu boleh nggak Ustaz? Gitu. Sudah? Alaihi salam. Sudah, Tapi Pak? Isma. Iya, betul. Ya, sementara itu Ustaz. Makasih. Syukur atas pertanyaannya. Baik, untuk hal atau kasus seperti ini, sholat itu adalah ibadah yang terikat, Pak. Dia ibadah yang sifatnya terikat. Terikat dengan apa? Terikat dengan contoh dan terikat dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada ruang di situ untuk kita melakukan apa? Modifikasi, inovasi, apalagi kreasi, apalagi. Nah, itulah. Tidak ada ruang di situ. Karena dia adalah ibadah yang taufiqiyah. Sifatnya begitu. Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ini yang mengikat. Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Nah, dengan kalimat ini maka ya tereliminasilah unsur-unsur yang ingin memodifikasi, menginovasi, apapun yang ingin mengintervensi sholat itu tidak dibenarkan karena Nabi menyebutkan sholatlah sebagaimana kalian lihat aku sholat. Ya, jadi tidak dibenarkan ada unsur-unsur lain yang itu ternyata adalah merupakan inovasi dari orang selain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kasus ini maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencontohkan kepada kita ketika mengucapkan, membaca, dan kan surah Sabbih Isma itu bukan hanya dibaca oleh kita, oleh Nabi pun dibaca, itu ya, bahkan sering di setiap Jumat itu Nabi baca surat itu di rakaat pertama, dan tidak ada satupun riwayat yang nyampe kepada kita, wallahu a'lam bishawab, sejauh yang saya ketahui tidak ada satupun riwayat itu yang sampai kepada kita bahwasannya ada sahabat yang mengucapkan setelah itu alaihi salam. Bahkan kembali itu ke bahasa Arab nih. Bahkan kalimatnya juga salah, bukan alaihi salam. Harusnya alaihi mas. Karena disebutkan dua nabi di situ. Suhufi Ibrahim wa Musa, ada dua. Jangan alaihi salam walaupun mau menyebutkan, tapi alaihi salam. Karena dua orang nabinya. Kalau alaihi salam itu hanya untuk satu nabi, satu orang. Itu alaihi salam berarti cuma Nabi Musa aja, Nabi Ibrahimnya nggak didoain. Nah, gitu. Ya, itu jadi tidak dibolehkan. Dalam sholat itu ada kekhususan. Ya, ada kunci ikatan yang kita tidak bisa melakukan inovasi di situ. Bukan berarti dalam ibadah yang lainnya bisa ya. Ya, walaupun mungkin ada unsur-unsur kelonggaran, tidak seketat seperti sholat. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bapak. Baik, terima kasih Ustaz. Karena waktu sudah lewat 8 menit Ustaz dari waktu yang kita
Siap, siap. rencanakan tadi, Ya. maka di penghujung acara ini Ustadz, kalau Ustadz berkenan, mohon Ustadz dapat memimpin doa penutup Ustadz. Terima Baik, kasih. syukran. Ya, sekali lagi, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya atas nikmatnya kita bisa berkumpul ya, bertemu. Ya, tentunya semoga kebersamaan kita ini ya semakin mengokohkan dan menguatkan keimanan kita, semakin mengokohkan dan menguatkan motivasi dan semangat kita dalam beribadah, karena bagaimanapun juga sekali lagi teman itu adalah sesuatu hal yang sangat berpengaruh kepada kita. Ketika kita berteman dan bermajelis dengan hamba-hamba Allah yang saleh, maka secara mental, secara psikis kita akan terdorong untuk menjadi hamba Allah yang saleh. Maka jagalah pertemanan kita ini dengan sebaik-baiknya, jaga hubungan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa membersamakan kita di dalam keridhoannya, membersamakan kita bukan hanya di dunia ini, melainkan sampai kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Berdiri Ustadz dulu. atas doanya. Semoga dijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di akhir penghujung acara pengajian BMI ini, izinkan saya selaku pembawa acara menutup acara ini. Dan insya Allah kita dapat bertemu kembali sepekan mendatang. Dan tentunya tak lupa saya memohon maaf jika dalam pelaksanaan acara pengajian ini terdapat kesalahan atau ucapan yang kurang berkenan di hati Bapak-Bapak Ibu sekalian. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sehat, salam Waalaikumsalam semangat, warahmatullahi salam berkah mulia wabarakatuh. Indonesia. Terima kasih semuanya. Nuwun, pamit Bapak Ibu. Ya, izin. Nuwun.